Lanjut Kak Isan. Ya, terima kasih Pak Resto. Masya Allah. Luar Ya. biasa nih Pak Resto ya. Materi-materinya ya Alhamdulillah bisa menggugah kita semua juga. Yang intinya ketika bulan puasa ini sampai menjelang Lebaran nanti, teman-teman ya bisa memaksimalkan ya kumpulan-kumpulannya ini nih ya. Jadi ngumpulnya nggak hanya sekedar ngumpul ngabisin duit, ngobrol kemana-mana. Oke? Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Faqultu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Mubin. Oke, teman-teman semuanya masih pada semangat ya. Yang hadir dari berbagai wilayah ya, dari luar negeri juga ada, Garut, Tasik, Bandung, Palembang, ya banyak banget lah ya. Malaysia juga hadir dan tentunya teman-teman semuanya hadir ke acara ini di Zoom ini tentunya ingin belajar juga ya. Ingin belajar gimana caranya memaksimalkan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya teman-teman ini kayaknya ngerjain PTBS-nya belum 100% ya. Belum 100%. Kenapa ya? Karena kalau benar-benar 100%, ya kayak impiannya kayak waktu Kang Dani di awal dapat 3 bulan apa 40 hari dapat mobilio tuh bisa. Ya, saya pun ya 3 bulan pertama bisa dapat mobilio ya. Teman-teman kalau bisa maksimalin potensi dalam dirinya, insya Allah bisa juga. Itu. Nah, tinggal dari diri kitanya nih, jangan sampai ada penghalang. Ya, apa yang menghalanginya? Ya, itulah kadang rasa malas, kadang selalu melihat keadaan kita. Padahal yang namanya bisnis, kita jangan bicara kondisi sekarang, tapi lihat potensi yang akan kita dapatkan. Ya, seperti teman-teman inilah. Teman-teman gabung itu kan bukan karena masalah modalnya aja, tapi lihat potensi yang akan didapatkan. Jadi lihat ke depan gitu. Jadi teman-teman kalau selalu melihat keadaan terus, insya Allah gak bakal maju di bisnis ini. Tapi kalau teman-teman bisa melihat potensi ya ke depannya, yakin teman-teman ini bisa sukses, bisa seperti Kang Dani, bisa seperti Kang Dodi Hardodi, bisa seperti Pak Agus Rahmat Hidayat, bisa seperti Pak Rizana dan leader-leader lainnya yang udah bisa penghasilan puluhan juta, bahkan udah bisa punya mobil dan rumah. Insya Allah ya teman-teman menjalankannya juga pasti beda. Kalau melihatnya apa ke depan ya, karena saya selalu melihat ya waktu awal Kang Dani ya, Kang Dani berjuang dari awal, saya tahu betul Kang Dani itu posisi lagi punya hutang 70 juta. Ya, bayangin punya hutang 70 juta, istrinya baru nikah ditinggalin, kemudian orang tuanya lagi sakit. Itu di posisi kalau misalnya melihat keadaan terus, ya nggak bakalan mungkin bisa secepat 40 hari dapat mobilio itu Kang Dani. Tapi gitu ya, karena beliau melihat ke depan ya, dan selalu meyakini bahwa masa depan itu akan jauh lebih baik. Akhirnya apa? Nggak selalu melihat keadaan. Nah, coba kalau teman-teman semuanya sama ya, seperti hanya pemikirannya, keyakinannya seperti Kang Dani. Ya, jadi harus satu tujuan dulu nih, harus satu pemikiran dulu nih kalau teman-teman pengen sukses. Karena kan untuk di SSB tim ini barometernya untuk kesuksesan itu ada di siapa? Di Kang Dani. Kita coba lihat nih track record Kang Dani awal berjuang kayak gimana, keyakinannya kayak gimana, actionnya kayak gimana. Nah itu yang harus kita contoh, jangan lihat kondisi sekarangnya. Ya kondisi sekarangnya itu bisa kita lihat. Bayangkan kalau kita bisa ke depannya seperti hanya Kang Dani. Punya penghasilan ratusan juta, mobil bisa beli cash, rumah sekarang lagi ngebangun lagi. Padahal udah punya rumah 3 miliar, sekarang lagi progres kebangun rumah 5 miliar lebih. Masya Allah. Padahal usia baru 26 tahun. Nah, yang harus kita tiru apa? Lihat keyakinannya, lihat cara berpikirnya, dan seperti apa sih actionnya Kang Dani itu sampai di awal tuh gila-gilaan itu bisa cepet gitu. Karena untuk berjuang di bisnis ini sebetulnya kita itu capeknya di tahap awal teman-teman ya. Jadi pengennya itu capek terus-terusan apa pengen capek di tahap awal? Coba. Nah, silakan komen.
Nih, teman-teman pengen capeknya capek terus-terusan apa pengen capek di tahap awal doang ini? Tuh, pengen di awal, tahap awal, ya di tahap awal. Nah, untuk ukurannya di tahap awal tuh kayak gimana? Ya pokoknya selama teman-teman belum bisa menciptakan leader-leader di bawahnya sampai ada yang sukses bisa beli motor, ada yang bisa beli mobil. Nah, Anda harus siap capek gitu. Tapi kalau misalnya Anda udah punya jenderal kiri, udah dapat ada yang dapat Pajero, ada yang udah dapat luxury, kanannya udah dapat Pajero, udah dapat luxury. Insya Allah teman-teman gak bakalan terlalu capek. Beda halnya seperti berjuang di tahap awal. Gitu. Nah, di tahap awal ini teman-teman ya berarti harus siap nih, harus siap capek. Meskipun di kondisi sekarang mau ribet ya, mau menjelang Lebaran nih, ya teman-teman pun tetap harus siap capek di tahap sekarang ini karena lagi sekarang itu pastinya pas berjuang. Ya kalau pengen di awalnya enak ya udah tinggal kreditan, ya teman-teman bisa beli motor, punya uang 500.000 beli motor cash, apa beli motor ya DP 500.000 cicilannya per bulan terus capek gitu buat bayar cicilan. Punya mampu buat beli apa beli motor ada nih 20 juta buat beli motor malah dipakai buat nyicil mobil ya di awal enak nih tapi kesananya apa penting lagi ya mampunya buat beli motornya apa mobilnya yang biasa nih Avanza lah ya harga 100 jutaan malah pengennya Pajero ya udah 100 jutanya buat DP cicilan lagi per bulan 8 juta sampai 10 juta pusing lah gitu dari segi pemikiran apa kalau bagi saya segi logika aja udah mumet gitu ya. Apalagi kalau udah jelas dasar-dasarnya dalam Al-Quran riba. Itu pasti udah jelas, pasti dihancurin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ini kesempatan kita untuk menaikkan harkat derajat kita itu di sinilah. Ya, di PTWS ini dan kita harus siap capek di tahap awal. Capek dihina, capek dimaki-maki, capek ditertawakan, capek di PHP wajar. Ya, karena bahasanya I'm your alumnus ya 5 tahun yang lalu saya berjuang capeknya ya seperti itu capeknya ya kadang saya tidur 2 jam 3 jam nggak jadi masalah kenapa karena saya pengen ke depannya pengen jauh lebih baik ya apa saya capek habis-habisan dari sekarang tapi lihat nih 2 tahun 3 tahun ke depan ya ini ya alhamdulillah nggak kerasa sekarang udah 5 tahun ya ya lumayan lah ya mobil udah ada ya mobil Pajero alhamdulillah rumah ada ya penghasilan ya lumayan lah ya masih sedikit lagi menuju 100 dan insya Allah saya targetkan harus sampai 200 per bulan ya. Itu ya teman-teman ya akibat dari perjalanan di awal yang siap capek ya. Nah, cuman kriteria capeknya kayak gimana? Nah, ini nih kadang ada yang salah kaprah. Nah, capeknya kayak gimana, Kang? Ya, saya udah berjuang nih dari Tasik, saya mau prospek kemana ke Cianjur. Ya, berapa kilo kan habis hampir 150 kilo perjuangan. Tahu-tahu kendala modal jauh-jauh ke Cianjur. Capek, iya capek. Gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau bagi saya pribadi, memaksimalkannya itu harus seperti apa? Capeknya itu harus seperti apa? Tugas tanggung jawab kita sebagai reseller dari PTBS ini apa sih? Presentasi. Gitu. Nah, sekarang saya lihat ya, di grup tuh ada yang aktif, ada yang ngomen aktif, gitu ya, tapi nggak produktif. Ya, aktif sih aktif, nyimak sih nyimak, tapi nggak produktif. Oke. Nah, ini iklannya dulu nih. Buat teman-teman nih ya, kalau ada yang alasan ini saya sering lihat tuh momen tuh alasan izin HP lowbat nih. Kalau saya pribadi selalu setiap sedia nih power bank. Ya, jadi nggak ada alasan ya. Saya pasti nggak ada istilah baterai mati. Ya, nggak apa-apa. Saya HP ini HP saya apa S23 Ultra ya ini. Saya sambil cas, sambil pakai, apakah rusak? Wah, nggak jadi masalah. Yang penting ngasilin duit teman-teman. Yang penting bisa bermanfaat daripada HP-nya diawet-awet sampai baterainya mati ya baru dicas dulu, ditinggalin dulu, tapi ya banyak waktu yang terbuang. Oke, ya. Nah lanjut lagi ini. Jadi
banyak kadang saya lihat teman-teman tuh yang aktif tapi nggak produktif ya. Nah, produktifnya tuh seperti apa, Kang? Ya, produktifnya itu kita banyak presentasi. Jadi kita harus punya pas schedule nih. Sehari itu presentasi harus berapa? Oke, ya harus berapa orang nih? Ya kalau misalnya nggak ada yang di lapangan, ya udah kita maksimalkan juga teknologi digitalnya nih. Kan database-nya. Nah, kan untuk database itu bisa kita dapatin dari TikTok, dapatin dari Facebook, dari Instagram ya. Nah, dari apa lagi? Snack video. Ya, daripada kita cuma liatin orang lain takbiran ya, udah bawa mobil, kapan saya bisa bawa mobil nih? Ya, daripada banyak ngelamun, banyak ngabisin kuota yang nggak efektif ya teman-teman. Yuk maksimalkan untuk kejar database-nya. Ya, untuk presentasinya lagi. Kenapa? Karena kita harus siap capek di tahap awalnya dulu. Ya. Beda nanti capek di tahap awal sama berkelanjutannya beda lagi capeknya. Gitu. Ya, di tahap awal tuh kan udah mah dihina, ya, ditertawakan, ditolak, tambah lagi gak punya bonus. Aduh, double kill, triple kill ya. Harus siap nih teman-teman. Nah, ya di sini saya akan membagikan ya satu trik sebetulnya untuk mendapatkan database. Ya, selain kita bisa tadi ya yang dari Pak Resto itu memaksimalkan database-nya teman-teman saudara yang ada ketika lagi kumpul, kita maksimalkan juga handphonenya teman-teman. Ya, ada kan iklan saya tuh di TikTok ya. Main handphone, main YouTube, main TikTok, main Facebook, bisa dapat Pajero, bisa dapat rumah. Asik. Kenapa? Karena memaksimalkan ininya teman-teman. Nah, tinggal dari apa? Dari kitanya database-nya mau seperti apa dulu nih? Mau kita ngejar, mau kita dikejar. Mau kita ngejar Calmit apa kita pengen dikejar Calmit? Coba. Coba saya pengen lihat nih, teman-teman nih. Pengen kejar Calmit, jemput bola apa pengen dikejar Calmit? Oh, pengen dikejar Calmit, dikejar-kejar. Oke. Kan pengennya dikejar Calmit. Jadi kan pengen nyari uang, pengen dikejar uang. Ya pengen dikejar uang kan. Nah, berarti harus tahu nih polanya seperti apa. Jangan sampai salah pola. Pengennya dikejar Camit, tapi malah asur-asurkan terus habis waktu di perjalanan. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu polanya dikejar Camit, meskipun teman-teman lagi mau prospek keluar daerah, di perjalanan pun tetap bisa produktif. Bahkan bahasanya itu jalan-jalan dibayar. Kenapa jalan-jalan dibayar? Karena selama di perjalanan pun tetap bisa prospekan. Kenapa? Karena banyak Camit yang pengen join. Nah, itu yang dahsyat. Benar nggak? Nah, nah untuk dikejar camit ya teman-teman, itu ada dua tipe ya. Tipe yang pertama itu kita bangun kolamnya dengan cara gratisan ya, dengan cara gratisan. Nah, yang kedua dengan cara yang berbayar. Jadi tinggal pilih gitu ya. Simpelnya mau yang gratisan apa mau yang berbayar. Ya, nah, saya contohin seperti ini teman-teman ya. Kita sambil liatin ya. Nah, kalau misalnya main TikTok ya teman-teman, itu kita bisa dikejar camit, kita juga bisa jemput bola gitu ya. Cuman kalau yang ini emang prosesnya lama gitu. Prosesnya apa? Yang penting kitanya itu harus sering konten ya. Sering kontennya seperti ini ta. Kita kita yang langsung ya. Kita Saya yang setuju langsung sih ini. apa? Yang langsung Nah, bikin ini ada kontennya Kang. ya. Sedikit-sedikit seperti ini. Kitanya yang apa? Yang harus banyak narsis. Ya, kita yang harus bikin videonya. Ya, ini seperti halnya ini. Ini lagi apa ya? Bangun taman supaya kupu-kupunya datang sendiri. Jadi bukan kita yang nyari kupu-kupu, tapi kupu-kupunya datang sendiri. Ini ya konsepnya. Ini yang pertama. Nah, ada lagi ya. Kalau kita pengennya yang berbayar, pengennya lebih cepat, bisa kita memaksimalkan dari mana? Di sini teman-teman. WhatsApp bisnis ya. Nah, di sini teman-teman bisa maksimalkan ya. Nah, ini yang teman-teman yang pakai akunnya WhatsApp bisnis, ini bisa seperti ini teman-teman ya. Nah,
Contoh yang ini, ya. Ini sampai 59 calmit. Ya, akomodasi saya habis berapa ini? 140, 150 ribu. Nah, coba bayangin nih, 59 calmit. Kalau sehari saya prospek 10 orang, prospek 10 orang, berarti ada berapa tuh? Apakah kita banyak nganggurnya? Enggak. Jadi kalau misalnya yang datang ke WA, berarti orang yang benar-benar pengen tahu. Beda halnya kalau kita jemput bola. Ya, kalau kita jemput bola, ya kita terus, perbanyak terus. Ya, perbanyak terus Japrian satu-satu. Nah, kalau seperti ini berarti orang yang pengen tahu ya tentang bisnisnya ini. Berarti kan orangnya pengen tahu ya udah tinggal kita presentasi. Oke? Ya, seperti halnya ketika teman-teman di lapangan tahu-tahu ada yang pengen tahu gitu ya. Ada yang pengen tahu tentang bisnisnya nih. Saya udah pernah dikenalin nih sama si A, si B gitu, tapi saya belum terlalu paham nih, saya coba pengen dong lebih paham lagi. Nah, berarti kan seperti halnya seperti itu. Orang yang nyamperin sendiri gitu. Nah, enaknya di sini ya kita nggak perlu harus pencapaian dulu. Ya, kalau ngiklan seperti ini untuk biaya apa ngiklan seperti ini ya kita nggak harus pencapaian dulu. Kita ya tinggal buatin aja. Cuman kalau untuk WhatsApp Ad ya di sini kita tinggal apa? Siapin video yang berkualitas yang bikin orang tuh penasaran. Nah, di sini ya tinggal contoh kita kirim di sini ya. Cari nih videonya yang benar-benar bikin orang penasaran. Ya, kalau saya sih carinya udah ketumpuk Nah, contoh yang ini misalnya nih. Ya. Nah, cuma untuk WhatsApp Ad ini biasanya 30 detik ya. Waktunya cuma 30 detik aja. Jadi maksimalkan 30 detiknya itu yang benar-benar orang pengen tahu ya. Begitupun captionnya. Nah, captionnya di sini contoh di sini kan. Captionnya apa? Udah mau lunas hutang. Kenapa ya? Nah, seperti ini. Mau lunas hutang bebas riba, silakan gitu ya. Silakan bisa japri saya. Seperti itu teman-teman. Oke? Ya. Nah, itu contoh apa? Contoh pakai ngiklan, ya. Nah, harus siap dong. Ya, harus siap berkorban sama seperti halnya kita prospek ke sana kemari. Ya, habis bensin kan? Ya, kalau saya daripada habis bensin mending masukin ke sini buat biaya iklan. Ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, teman-teman bisa maksimalin di Facebooknya juga. Ya, cuman kalau untuk Facebook Ads ya ada Facebook Ads. Nah, Facebook Ads itu ya berbayar juga, teman-teman. Ya, tapi sebenarnya belum belum saatnya nih saya jelasin panjang lebar soalnya kalau ngejelasin Facebook Ad lumayan juga nih ya saya juga baru tahu sekarang-sekarang dan ternyata weh mantap ini Facebook Ad ini Xiaomi-nya bisa apa efisien harganya ya akomodasinya lebih sedikit tapi Xiaomi-nya bisa lebih banyak. Nah, kalau Facebook Ad ini saya pakainya apa aplikasi Business Suite ya cuman untuk Facebook Ad ini kita harus punya halaman dulu teman-teman ya halaman yang mana di sini nanti kalau teman-teman udah punya halaman, dia kan udah punya nih akun Facebook masing-masing ya. Nah, coba buat halaman dulu. Ya, dari buat halaman nanti teman-teman bisa di aplikasi Business Suite ini untuk kelola iklan. Nah, di sini iklan. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Ya. Dan ini enaknya apa? Kita bisa di stop dulu nih. Kalau Calmit udah kebanyakan, beda kayak FYP ya. Kalau di TikTok FYP kan terus ya Calmit itu masuk. Kalau di sini ya kalau misalnya udah mulai banyak nih, nggak muat nih, kita stop dulu. Ya, nah ini yang masuk pesan saya cuma habis 900 perak ya akomodasinya tapi masuk Calmit dua ya atau lagi sampai yang ini nih berapa habis 13 ribu Calmitnya sampai 16 mantap kan ya nah ini bisa dimaksimalkan teman-teman ya sambil main handphone lah database-nya banyak ya pakai WhatsApp Ads juga bisa pakai Facebook Ads juga bisa ya kenapa ya saya arahin sekarang main WhatsApp sama Facebook Ads karena kalau TikTok sekarang tuh untuk biaya iklan tuh selalu di apa ya nggak disetujui terus ya. Nah, cuma untuk kontennya ya untuk konten Facebook Ad itu biasanya apa? Saya selalu main flexi ya. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Oke. Nah, bisa ya. Ada mitra saya juga ya, dia pakai video saya, kata-katanya sama gitu ya, pakai Facebook Ad, calmitnya banyak banget teman-teman.
sehari itu sampai 90. Kenapa nggak di stop dulu? Ah, punya penasaran sampai berapa cina. Mantap itu, ya. Nah, itu teman-teman bisa dicoba, ya, memaksimalkan database-nya itu biar dikejar-kejar camit ya. Cuman ya ngabisin akumulasi ya nggak keberapa sih, gitu. Waktu bisa lebih fleksibel dan juga enaknya apa? WhatsApp Ads sama Facebook Ads bisa kita targetkan orang-orang mau yang sekitar kita, mau daerah kota kita atau luar kota, mau tentuin kotanya mau di mana silakan. Itu, ya. Nah, itu teman-teman bisa pelajari nih. Yang penting apa? Perbanyak terus. Kalau camitnya udah banyak, udah dapat, langsung kita eksekusi. Oke? Nah, kalau saran saya apa? Belajar memaksimalkan untuk presentasinya. Nah, contoh presentasinya via telepon ada di YouTube saya ada. Ya, standar presentasinya. Atau misalnya dari siapa? Presentasi dari Kang Dani bisa ditiru. Kan di sini mah ATP ya. Amati, tiru, plek ya. Plek tinggal contek aja gitu. Prospeknya tinggal contek. Jurusnya tuh sampai jurus closingnya kayak gimana nih? Ya jangan sampai kelihatan kita itu butuh sama orang itu. Justru gimana caranya orang itu yang butuh dengan kita. Gitu. Contohnya kapan join? Ah, tuh kapan-kapan. Ya. Nah, rencananya mau join hari ini apa besok? Ya, nanti dikabarin aja lagi nggak ada modal. Oh iya, siap. Ya, kalau ada modalnya nanti kabarin aja ya. Ya, kan belum beres ngomongnya. Kecuali kalau mau posisi kemitranya di atas. Baru jelas ini, karena yang bergabung di tim kita itu bisa nyampe puluhan nih, bahkan ratusan. Tim kita ya, SSB ya, gitu. Nah, kalau misalnya abang gabung dulu di awal, amanin posisi, ketika nanti ada yang gabung lagi, nanti bisa disimpan di bawahnya. Tapi kalau misalnya abangnya menunda yang harusnya orang itu di bawah kita, di bawah abang gitu ya posisinya, nanti malah posisinya malah di atas, abangnya di bawah gitu. Nah, kalau misalnya orang yang saya simpan di bawah abang itu orangnya berpotensi sampai bisa dapat mobil gitu. Berarti kan sebelahnya udah poinnya udah 600. Enak ya. Tapi kalau misalnya menunda, yang tadinya orang itu jadi jenderal kita, jenderal abang nih, malah kebalik. Orang itu malah jadi di bawah di atas kita. Nah, yang tadinya orang lain itu potensi bisnis kita malah kebalik. Kita yang jadi potensi bisnis orang lain. Posisinya pengen di atas atau pengen di bawah? Ya pasti pengen di atas dia ngomongnya. Ya terserah kan berarti dia yang merasa butuh. Nah, tentu seperti itunya teman-teman. Ya, tapi ya balik lagi, perbanyak kita database-nya, perbanyak eksekusinya. Ya, jangan lihat hasilnya nih, tapi yang harus kita lihat apakah kita presentasi itu ada perkembangan atau tidak, gitu. Kadang ada yang kayak gini, Kang, saya tuh udah sebulan, udah 2 bulan, tapi saya merasa bonus tuh nggak ada. Nah, salah gitu ya. Salah kaprah kesananya gitu. Jadi yang harus kita evaluasi apa? Apakah dari selama 1 2 bulan ini ada perkembangan dari segi prospeknya? Yang tadinya masih gagi gubego, yang tadinya masih malu-malu, yang tadinya masih setengah yakinnya, apakah benar-benar udah mulai lancar? Nah itu ya teman-teman ya. Nah belajar nih ya. Kalau teman-teman yang pengen memaksimalkan main handphone, bisa dapat penghasilan, bisa punya motor, mobil, sampai punya rumah. Apalagi ini sampai Lebaran pun tetap sebenarnya PTBS apa ya membayar kayak gini. Ya jadi dapat di sini nih ya, maksimalkan nih sayang ya punya handphone tapi cuma ngabisin kuota doang nih, cuma nyimak-nyimak di grup doang. Belajar ya, itu teknis ya, itu salah satu teknis sebetulnya. Teknisnya kayak yang lain juga banyak ya. Mau main konten di TikTok bisa contoh referensinya siapa nih ada, tinggal kita ikutin. Ya. Kalau saran saya jangan hanya sekadar apa, jangan hanya sekadar eh, upload ulang, tapi kita tiru orang itu bicara seperti apa ya kita tiru gitu. Kenapa? Kita belajar membangun personal branding kita. Oke. Nah, jadi kalau pengen dikejar rezeki, ya kita harus tahu konsepnya. Berarti harus siap dikejar camit juga. Nah, dikejar camit berarti ada 2 tahap. Mau bangun ya tamannya, kayak main di Facebook atau di TikTok, ya kita bangun personal brandingnya yang bagus. Bangun isi isi kontennya itu yang bagus, yang berbobot lah. Atau mainnya di iklan gitu. Ya iklan juga kan bisa Google Ads ya, bisa Facebook Ads. Nah, yang saya pelajari sekarang itu
udah tahu oh, caranya saya main Facebook Ads. Nah selama ini selama 1 bulan 2 bulan terakhir ini saya nyoba pakai WhatsApp Ads sama Facebook Ads. Ya di samping saya bangun akun di TikTok juga. Banyak ada terus paham itu gitu. Jadi nggak nunggu orang yang pengen tahu hasil dari organiknya aja gitu. Tapi dari sana juga ada. Oke, siap ya, maksimalin. Nah, nanti untuk apa? Tinggal ikutin aja rule-nya. Main Facebook Ad kayak gimana. Nah, yang penting harus ada halaman dulu kalau untuk Facebook Ad ya. Oke. Nah, itu aja lah mungkin untuk tambahannya ya ke Pak Restu buat teman-teman semuanya. Mohon maaf tuh bila banyak salah. Yang jelas di sini tadi ilmu-ilmunya udah ada dari Pak Restu, ya tinggal kita maksimalkan lagi. Nah, tinggal untuk database-databasenya supaya kita banyak actionnya itu, yang pertama tadi bisa ya dari Pak Restu itu tahapan duplikasi ke teman keluarga saudara yang terdekat dulu gitu. Kalau udah nggak ada yang percaya mereka, yuk main nih di online-nya. Ya, main online-nya sok tinggal kita berbayar juga nggak jadi masalah lah, keluar modal sedikit pun gitu. Ya, paling saya masukin saldo 100.000 ya, tapi itu bisa datangin camit lebih banyak lagi gitu. Kalau saya sekarang tuh main iklan di Facebook sama Facebook Ad atau WhatsApp Ad ya, sama TikTok, ya kayaknya lebih efektif yang dua itu, ya WhatsApp sama Facebook gitu. Oke. Nah, itu nanti tinggal pelajari lagi. Nah, teman-teman, insya Allah next time saya akan bahas untuk cara memaksimalkan untuk WhatsApp ya sama Facebooknya. Nah, untuk saat ini mungkin itu gambarannya. Jadi mainkan ya handphonenya juga supaya bisa dapat penghasilannya juga. Ya, karena di sini udah jelas produknya kita udah berkualitas, ya sistem bisnisnya juga mudah, tinggal dari kitanya. Ya, kitanya yang harus siap capek. Oke. Dan jangan lupa ya teman-teman nanti tanggal tanggal 5 bulan Mei ya insya Allah kita akan adakan acara workshop leader di mana insya Allah di acara nanti teman-teman bakal dibahas semuanya training dari mulai cara-caranya, paradigmanya, bakal lihat juga banyak orang yang udah berhasil di bisnis ini dan tentunya orang-orang yang sukses di bisnis ini rata-rata ya di SSB ini mereka lahir dari acara workshop. Dan emang tidak menjamin acara workshop itu nggak menjamin orang semua yang hadir di acara bisa sukses. Tapi orang-orang yang sukses bisa punya motor, mobil sampai rumah itu terlahir dari acara. Ya, termasuk saya pribadi pun yang dulunya ya teman-teman sampai sempat ngedon, sampai turun penghasilan sampai 3 juta, ya sampai bingung harus kayak gimana lagi, jaringan semuanya timnya itu pada mati semua. Alhamdulillah ya setelah adanya acara, setelah saya ikutin acara bersama tim saya juga, alhamdulillah ya bisa meroket lagi sampai bisa dapat mobil ketiga, keempat sampai Pajero yang kedua juga, alhamdulillah. Dan insya Allah sebentar lagi mohon doanya menuju luxury 1 miliar yang kedua dan Pajero yang ketiga. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan nih, karena yang hadir dari berbagai wilayah, bahkan sampai ada yang dari luar pulau juga. Nah, dan khususnya nih buat teman-teman yang timnya Pak Dodi Hardodi, Kang Agus Rahmat Hidayat, Kang Algian, ya. Nah, timnya The Canon jangan lupa nanti akan ada acara silaturahmi akbar, ya, yang diadakan oleh timnya Pak Dodi. Ya, pesertanya kurang tahu sih. Ya, karena ini saya informasikan juga nanti tanggal 28. Ya, tanggal 28 bulan April ini. Ya, jadi maksimalkan segera dari sekarang daftarkan diri Anda karena ya kalau teman-teman ya alergi dengan pertemuan ya jangan harap teman-teman bisa berhasil di bisnis ini. Jangan harap teman-teman bisa paham apa isi dari PTBS ini. Gak hanya sekedar jualan produk, gak hanya sekedar manfaat produknya aja yang kita dapat, tapi banyak banget di sini. Termasuk saya pribadi, alhamdulillah yang tadinya pemalu, ya alhamdulillah sekarang jadi malu-maluin. Ya, oke, ya sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tentunya ini kayaknya Zoom terakhir ya sebelum bulan Idul Fitri. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum.
Ya, mohon maaf lahir batin buat teman semuanya apabila banyak kesalahan, apabila terlalu banyak candanya juga, ya teman-teman semuanya mohon dimaafkan ya. Dan insya Allah ya kesalahan teman-teman baik yang sengaja atau enggak disengaja kepada saya, insya Allah saya maafkan. Oke, sekian dari saya kembalikan lagi kepada MC terdahsyat Kang Hendy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.